ini yaitu yang berjudul Pembelajaran Pecahan, Bilangan Rasional dan Bilangan Irasional serta operasinya dengan pendekatan induktif. Di sini kami dari kelompok 5 yaitu yang beranggotaan saya sendiri, Dian Pamungkas, NPM 1811100241 dan rekan saya Pandu Lungguh Pambudi dan Siti Nuraini. Nah, materi pertama yaitu yang akan saya sampaikan adalah pecahan dan operasinya. Nah, pecahan adalah istilah untuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasional yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Nah, bentuk umum pecahan yaitu di sini A per B, di mana A yaitu pembilang dan B yaitu penyebut. Nah, di sini terdapat lingkaran. Nah, bagian yang diasir memiliki besar 3/8, bagian dari keseluruhan bagian lingkaran. Nah, oleh karena itu, pecahan dapat diartikan juga sebagai perbandingan bagian dari keseluruhan. Nah, operasi hitung yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Cara yang digunakan dalam penjumlahan maupun pengurangan pecahan adalah dengan menyamakan penyebut dengan aturan seperti di bawah ini. Nah, aturannya yaitu yang pertama penjumlahan bilangan. Nah, di sini terdapat yaitu penjumlahan bilangan. Nah, penjumlahan bilangan rumusnya itu A per B ditambah C per D. Nah, sama dengan AD ditambah BC per BD. Nah, untuk contohnya yaitu 5 per 6 ditambah 7 per 13 sama dengan 5 dikali 13 ditambah 7 dikali 6 per 6 dikali 13. Nah, yaitu selanjutnya pengurangan bilangan. Nah, pengurangan bilangan ini yaitu rumusnya A per B dikurang C per D sama dengan AD dikurang BC sama dengan BD. Nah, contohnya 4 per 5 dikurang 2 per 5 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Terus 5-nya masih tetap karena penyebutnya sama. Nah, selanjutnya yaitu pembagian bilangan. Nah, pembagian bilangan di sini A per B dibagi C per D. Nah, sama dengan A dikali D per B dikali C. Untuk DC adalah inverse perkalian atau kebalikan dari CD. Contohnya yaitu 3 per 4 dibagi 2 per 5 sama dengan 3 dikali 5 per 4 dikali 2 sama dengan 15 per 8. Terus yaitu materi selanjutnya operasi pada pecahan. Nah, yang pertama yaitu menyamakan penyebut. Nah, langkah yang pertama adalah menyamakan penyebut. Penyebut adalah angka yang membagi dan letaknya di bawah. Nah, sedangkan pembilang adalah angka yang dibagi dalam dan letaknya di atas. Jadi, jika ada pecahan 3 per 4, maka penyebutnya adalah 4 dan pembilangnya adalah 3. Nah, contohnya, misalnya kita akan melakukan penjumlahan terhadap 2 buah bilangan pecahan berikut, yaitu 1 per 2 ditambah 2 per 3. Nah, lalu kita selanjutnya yaitu kita samakan penyebut terlebih dahulu. Nah, caranya kita samakan dengan KPK dari kedua penyebut tersebut. Nah, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, jadi nilai penyebutnya adalah 6. Terus yang kedua yaitu mencari bilangan setelah disamakan penyebutnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai penyebut, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai pembilangnya. Caranya kita bisa membagi nilai penyebut yang baru dengan nilai penyebut yang lama. Lalu hasilnya kita kalikan dengan pembilang yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu operasi pecahan. Nah, setelah penyebutnya sudah sama dan pembilangnya juga sudah kita ubah, maka langkah yang terakhir adalah mengoperasikan pecahan tersebut berdasarkan contoh di atas. Maka hasil dari 1 per 2 ditambah 2 per 3 sama dengan 3 per 6 ditambah 4 per 6 sama dengan 7 per 6. Nah, materi selanjutnya yaitu ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan jenis ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Bilangan yang di atas adalah pembilang dan yang di bawah adalah penyebut.
Terus selanjutnya yaitu pecahan campuran. Nah, pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, di sini contohnya 7/5 sama dengan 1/2/5. Ini sama aja kayak diperkecil gitu ya. Nah, terus mengubah bentuk pecahan. Yang pertama yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, cara yang pertama yaitu untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran harus mencari hasil kelipatan dari bilangan penyebut yang mendekati angka pembilang. Cara yang pertama yaitu untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kita harus mencari hasil kelipatan dari bilangan penyebut yang mendekati angka pembilang. Di sini saya berikan contoh yang paling mudah. Misal mengubah pecahan 7/3, maka kita harus mencari dulu kelipatan dari angka 3 yang mendekati 7, tetapi tidak boleh lebih dari 7. Kelipatan 3 yang terdekat dengan 7 adalah 6. Nah, angka 1 adalah sisa pengurangan 7 dengan 6. Nah, jadi 7/3. 7 adalah pembilang, 3 adalah penyebut. Kelipatan 3 adalah 6. Jadi 7/3 sama dengan 6/3 ditambah 1/3 sama dengan 1/3. Nah, cara yang kedua yaitu untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dengan membagi bilangan dengan penyebut, kemudian mencari sisanya. Nah, kan kita bisa membaginya langsung atau dengan menggunakan porogapit. Nah, kemudian sisa pembagian tersebut ditulis dalam bentuk pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, contohnya 7/3 sama dengan 7 dibagi 3 sama dengan 2 sisa 1. Nah, jadi 7/3 sama dengan 21/3. Kalau menurut aku sih yang paling mudah yaitu yang cara kedua. Jadi kita tinggal membagi dan sisanya itu kita tulis. Terus yang kedua yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pecahan campuran adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan jenis ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa yang merupakan hasil pembagian bersisa antara pembilang dan penyebut. Nah, untuk mengembalikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya bilangan bulat dikali penyebut dan pembilang sama dengan pembilang, penyebutnya tetap. Nah, contoh 5 1/4 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 21/4. Nah, baik, sekian itu tadi materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Aini. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai biasanya disebut juga dengan pecahan ekuivalen atau pecahan seharga. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang sama nilainya dan dapat diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Berikut merupakan contoh dari pecahan senilai. Baik, materi selanjutnya yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang dapat dihasilkan dari pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, dicari terlebih dahulu pecahan senilainya yang penyebutnya berbasis puluhan. Berikut ini merupakan contoh dari pecahan desimal. Baik, materi yang selanjutnya yaitu persen. Persen mengandung arti per 100. Persen adalah nama lain dari suatu pecahan dengan penyebut 100. Untuk mengubah pecahan ke bentuk persen, terlebih dahulu penyebut pecahan tersebut diubah menjadi 100. Berikut merupakan contoh dan lambang dari persen. Baik, materi yang selanjutnya yaitu perbandingan atau rasio. Perbandingan atau rasio dapat digunakan untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Besaran benda dapat berupa panjang, kecepatan, massa, waktu,
jumlah benda, dan sebagainya. Perbandingan dua bilangan biasanya dibandingkan dengan A terhadap B, ditulis dengan A per B atau A berbanding B, dengan B tidak sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pandu Lugu Pambudi. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai skala. Dalam sebuah peta, kita sering menemukan istilah skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada peta dan ukuran benda sesungguhnya. Misalnya, skala 1 berbanding 2.500.000 cm. Apa artinya? Skala 1 berbanding 2.500.000, setiap 1 cm pada peta, maka ukuran sebenarnya adalah 2.500.000 cm. Lanjut, materi selanjutnya mengenai bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, A dan B dipersyaratkan tidak memiliki faktor sekutu kecuali satu setelah disederhanakan. Contohnya, 3 sama dengan 6 per 2. 1 setengah. 0 sama dengan 0 per 5. Tetapi tidak setiap bilangan rasional merupakan bilangan bulat. Misalnya 1 per 2, 4, 1 per 2. Kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang bukan bilangan rasional. Disebut bilangan irasional karena bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa. Dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Pada umumnya, bilangan bentuk akar merupakan bilangan irasional. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tidak semua bilangan yang menggunakan tanda akar pasti bentuknya akar. Bentuk akar adalah akar suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Kemudian pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan pengajaran yang berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan. Kelemahan dan kelebihan pendekatan induktif. Jenis pendekatan induktif, prinsip-prinsip menggunakan strategi pembelajaran secara induktif, dan ciri-ciri pendekatan induktif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.